Sifat koligatif larutan. Tahukah kamu mengapa air lebih lama mendidih ketika ditambahkan gula atau garam di dalamnya? Atau apa penyebab kita bisa mengapung di laut mati? Hal ini berkaitan dengan sifat koligatif larutan. Apa yang dimaksud sifat koligatif larutan? Apa saja yang termasuk sifat koligatif larutan? Dan bagaimana manfaat sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari? Ayo belajar! Sifat koligatif larutan adalah sifat-sifat larutan yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut, bukan pada jenis zatnya. Semakin banyak partikel zat terlarut di dalam larutan, semakin besar pula pengaruhnya pada sifat-sifat tertentu larutan tersebut. Yang pertama ada sifat koligatif larutan elektrolit. Larutan elektrolit merupakan larutan yang bisa menghantarkan arus listrik. Hal tersebut dapat terjadi karena larutan elektrolit dapat menghasilkan ion-ion yang bergerak bebas dalam larutannya. Selanjutnya ada sifat koligatif larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik karena zat terlarutnya tidak terurai menjadi ion-ion bebas saat dilarutkan. Contohnya ada minyak goreng dan juga alkohol. Sifat koligatif larutan terbagi menjadi 4, ada penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Tekanan uap adalah ukuran tendensi molekul-molekul cairan untuk melepaskan diri dari cairan di sekitarnya dan berubah menjadi uap. Jika larutan dimasukkan suatu zat yang sukar larut, maka akan sedikit partikel zat yang menguap. Berikut rumus tekanan uap. Kenaikan titik didih. Titik didih adalah titik di mana air mendidih. Titik didih terjadi saat tekanan uap larutan sama dengan tekanan udara yang berada di luar. Titik didih normal air adalah 100 derajat Celcius. Di daerah pegunungan memiliki suhu lebih rendah dari 100 derajat Celcius, sehingga air akan lebih cepat mendidih di tempat tinggi. Rumus kenaikan titik didih larutan dapat dilihat sebagai berikut. Penurunan titik beku. Titik beku adalah suhu tertentu di mana suatu zat berubah dari fase cair menjadi fase padat. Titik beku normal suatu zat merupakan suhu ketika zat tersebut meleleh atau membeku pada tekanan 1 atm atau pada keadaan normal. Misalnya air akan membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Jika suatu zat terlarut ditambahkan dalam suatu pelarut murni hingga menjadi larutan, maka titik beku pelarut murni akan mengalami penurunan. Selisih titik beku pelarut TF standar dengan titik beku larutan TF yang kemudian disebut penurunan titik beku atau delta TF. Peristiwa osmosis adalah sebuah proses perpindahan molekul pelarut dari larutan encer ke larutan yang lebih pekat. Perbedaan dua volume larutan pada kesetimbangan yang kemudian menghasilkan suatu tekanan yang disebut sebagai tekanan osmosis. Berikut ini merupakan rumus dari tekanan osmosis. Selanjutnya ada penerapan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Air garam untuk merebus pasta akan mendidih pada suhu di atas 100 derajat Celcius karena zat terlarut atau NaCl itu mengurangi pelarut yang bisa menguap sehingga menaikkan titik didih. Kulit jari menjadi keriput saat berendam di air laut yang bersifat hipertonik karena konsentrasi garam di air laut lebih tinggi daripada konsentrasi zat terlarut di dalam sel kulit. Akibatnya, air bergerak keluar dari sel menuju lingkungan yang lebih pekat, sehingga sel-sel kulit menjadi mengerut.